Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Fajar Saiful Akbar, SE MAKS, dan yang semoga berbahagia teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mengusung tema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau yang biasa kita sebut APBN. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Fernanda Putri Jelita dengan NPM 275, Dini Iswandari dengan NPM 288, Jasmine Aprilia dengan NPM 289, Harwinda Amun Permatahati dengan NPM 312. Materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan Kementerian Negara atau lembaga pemerintahan pusat. 2. Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban, dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. 3. Rincian belanja negara menurut jenis belanja, sifat ekonomi antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Next. Dasar Hukum APBN. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 4, Pasal 23 Ayat 1, 2, dan 3 yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Pasal 23 Ayat 1. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 23 Ayat 2. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 23 Ayat 3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Fungsi APBN. Fungsi APBN adalah instrumen untuk mengatur pengeluaran dan penetapan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dan terdiri dari beberapa fungsi. Pertama, fungsi otoritas adalah mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahunan tersebut. Fungsi pengawasan adalah anggaran negara harus menjadi pedoman untuk nilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi alokasi adalah bahwa negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Fungsi distribusi
adalah bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Dan fungsi stabilitas adalah makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan. Next. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara di tangan Presiden. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelola keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dimaksud adalah kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan kebijakan umum dan prioritas dalam pengelolaan APBN. Antara lain, penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja Kementerian Negara, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara. Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rinci APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara di tangan Presiden. Pertama, dikuasai oleh keuangan yang selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintahan dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua, kekuasaan kepada menteri lembaga selaku anggaran barang kementerian negara yang dimiliki. Ketiga, diserahkan kepada gubernur selaku pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepentingan kekayaan daerah yang telah dipisahkan. Yang terakhir, tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, meliputi mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur oleh undang-undang. Next. Tugas menteri atau lembaga adalah sebagai pengguna anggaran barang kementerian negara yang dipimpin dan mempunyai tugas sebagai berikut. Pertama, menyusun rancangan anggaran kementerian yang dipimpin. Kedua, menyusun dokumen pelaksanaan. Ketiga, melaksanakan anggaran kementerian negara. Keempat, melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkan ke kas negara. Yang terakhir, mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara yang dimiliki. Next. Selanjutnya adalah siklus APBN. Siklus anggaran, pendapatan, dan belanja negara APBN adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN di Indonesia. Dari kelima tahapan itu, tahapan kedua dan kelima dilaksanakan bukan oleh pemerintah, yaitu masing-masing tahap kedua, penetapan atau persetujuan APBN dilaksanakan oleh DPR, yaitu lembaga legislatif, dan tahap kelima, pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Sedangkan tahapan lainnya dilaksanakan oleh pemerintah. Tahapan kegiatan dalam siklus APBN adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahapan ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan. Misal untuk tahun APBN 2015 dilakukan pada tahun 2013 yang meliputi 2 kegiatan, yaitu perencanaan dan penganggaran. Tahap perencanaan dimulai dari penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Kementerian, negara, atau lembaga melakukan evaluasi perencanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran. Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa pemenuhan, kelayakan, dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya.
Tahap penganggaran dimulai dari penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif. Lalu penetapan pagu indikatif dilanjut dengan penetapan pagu anggaran, penyusunan rencana kerja dan anggaran. Lalu penelaahan sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rencana undang-undang tentang APBN. Lalu prinsip penyusunan APBN yang pertama adalah intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Kedua, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang ketiga ada penuntutan ganti rugi atas kerugian. Lalu ada aspek penyusunan negara. Yang pertama yaitu kemandirian, penghematan atau peningkatan efisiensi. Yang ketiga ada penajaman prioritas pembangunan. Dan yang keempat ada menitikberatkan pada asas dan undang negara. Penetapan atau persetujuan APBN. Kegiatan penetapan ini dilakukan pada APBN sekitar bulan Oktober-Desember. Dalam kegiatan ini, tahap ini merupakan tahap pembahasan rancangan APBN dan rancangan undang-undang APBN serta penetapan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan APBN. Pelaksanaan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN T-1. Kegiatan pelaksanaan APBN ini dilakukan oleh pemerintah dalam hal kementerian yang mengusulkan sebuah konsep daftar isian pelaksanaan anggaran ini berdasarkan Kepres mengenai rincian APBN dan menyampaikan Kementerian Keuangan untuk dapat disahkan. Pelaporan dan pencatatan APBN. Laporan keuangan pemerintah yang telah dihasilkan melalui proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran dan neraca dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga adalah pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Pada tahap ini adalah sebuah tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan APBN berakhir. Penyusunan dan penetapan APBN. Penyusunan APBN. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara, pemerintah negara, dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Selanjutnya, penyusunan rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal ini, anggaran diperkirakan defisit. Ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara atau lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Rencana kerja kementerian negara atau lembaga. Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, lembaga selaku penggunaan anggaran atau pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga tahun berikutnya. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010. Pembentukan Undang-Undang APBN. Pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Akan disampaikan oleh rekan saya. APBN. Struktur APBN dituangkan dalam satu format yang disebut I-account. Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut dengan postur APBN. Secara garis besar, struktur APBN adalah pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit negara, serta pembiayaan. Nah, beberapa faktor penentu postur APBN antara lain adalah pendapatan negara, penerimaan perpajakan, serta penerimaan negara bukan pajak. Lalu ada juga
juga transfer daerah dan pembiayaan. Pendapatan negara adalah besaran pendapatan negara yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pendapatan negara, kebijakan pembangunan ekonomi, perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum, serta kondisi dan kebijakan lainnya. Nah, lalu selanjutnya adalah penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan ini dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan pajak dalam negeri serta pendapatan pajak internasional. Pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak penghasilan atau PPh, pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa, serta pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Lalu yang kedua yaitu pendapatan pajak internasional yang didapat dari bea masuk dan keluar, serta penerimaan negara bukan pajak. Selanjutnya, penerimaan negara bukan pajak terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama penerimaan sumber daya alam yang terdiri dari SDA migas dan SDA non migas. Next slide. Lalu penerimaan negara bukan pajak lainnya adalah pendapatan dari pengelolaan BUMN, pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan kejaksaan dan peradilan, dan hasil tindak pidana korupsi, pendapatan pendidikan, pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi, serta pendapatan iuran dan denda. Lalu ada pula pendapatan BLU, yang terdiri dari pendapatan jasa layanan umum, belanja negara subsidi, serta belanja pemerintah pusat. Next slide. Yang keempat adalah transfer ke daerah dan dana desa. Rincian anggaran transfer ke daerah yaitu terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, serta dana penyesuaian. Nah, dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana otonomi khusus. Lalu yang kelima yaitu pembiayaan, besaran pembiayaan. Lalu yang kelima adalah pembiayaan. Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembiayaan, serta kondisi dan kebijakan lainnya. Next slide. Lalu yang selanjutnya adalah pelaksanaan dan perubahan APBN. Untuk pelaksanaan, APBN akan disusun berdasarkan 4 asas, yakni kemandirian, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas, penajaman prioritas dan pembangunan, serta fokus pada asas dan undang-undang negara. Lalu, perubahan anggaran keuangan pada APBN ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain itu, perubahan APBN dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan pembiayaan dalam tahun anggaran pembelanjaan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.